Kembali lagi bersama channel Andan Dusimi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Ketika dunia nyata tak seseru yang diharapkan, lebih baik kita seru-seruan di sini yuk. Dalam video ini saya akan membahas tentang penjara yang sangat angker, konon katanya angker di daerah Jawa Barat, yaitu penjara Nusa Kambangan. Nusa Kambangan memang penjara yang sangat jauh dari masyarakat, tempatnya pun terpencil di tengah-tengah pulau, tetapi masih memasuki wilayah Jawa Barat. Salah satunya itu contoh tentang penjara Nusa Kambangan yang konon katanya itu sangat angker. Pernah terjadi beberapa narapidana yang berhasil kabur. Mungkin dia gak betah dengan kondisi di penjara tersebut ya. Mungkin penjara tersebut itu semua memang auranya aura mistis gitu. Ini saya akan membahas tentang fakta yang ada di lapas Nusa Kambangan. Cekidot. Lapas Nusa Kambangan berada di pulau terpencil kawasan selatan Jawa Tengah dan menjadi salah satu penjara paling angker di Indonesia dan paling ketat di Indonesia. Penjara ini mendapat julukan Pulau Kematian. Mungkin di sana itu banyak itu guys, banyak yang narapidana mati, itu banyak yang dimasukin sel penjara Nusa Kambangan tersebut. Karena penjara ini berperan sebagai pusat eksekusi narapidana hukuman mati, tak heran jika penjara ini menyimpan banyak rahasia dan diselimuti dengan aura teror mencekam bagi siapa saja yang berurusan dengan lapas Nusa Kambangan. Narapidana yang menghuni penjara ini bukan sembarangan kriminal, tapi orang-orang melakukan tindak kriminal berat, mungkin seperti eksekusi korbannya, mungkin karena koruptor jarang kayaknya ya guys yang masuk Nusa Kambangan ini, seperti yang kayak pembunuhan gitu, mungkin larinya itu ya ke lapas Nusa Kambangan tersebut. Fakta mencekam adalah lapas Nusa Kambangan diselimuti aura mistis. Penjara ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1908. 1908 berarti kan sebelum kita merdeka, kan kita merdeka 1945, berarti jauh dari hari kemerdekaan. Berarti ini masih dijajah Belanda guys ya. Dulu pulau ini adalah pulau terpencil dan aksesnya tertutup untuk siapapun, kecuali pihak-pihak yang berwenang seperti kerabat, mungkin keluarga yang ingin menjenguk yang ada di lapas Nusa Kambangan tersebut. Hingga pada 1975 aksesnya dibuka untuk umum dan dijadikan destinasi wisata, karena pulau ini juga dijadikan sebagai cagar alam, tempat-tempat cagar flora, fauna, serta cagar-cagar sejarah. Yang lebih unik lagi guys, di Nusa Kambangan ini tidak ada sinyal. Semenjak terjadinya kasus penyelundupan 1,2 juta pil ekstasi pada 2007 silam, pulau ini dijadikan blank spot tanpa akses sinyal. Bayangkan saja, sudah penjara, tidak ada sinyal, itu pun udah sulit kayaknya ya, gak bisa Facebookan, gak bisa Twitteran kan. Semenjak terjadinya kasus penyelundupan 1,2 juta pil ekstasi pada 2007 silam, walaupun di penjara Nusa Kambangan tidak ada sinyal, tetapi penjara ini menyediakan telepon umum bagi para napi yang berkelakuan baik untuk menghubungi kerabatnya dengan penjagaan yang ketat tentunya. Meski narapidana bisa kabur dari penjara lapas Nusa Kambangan, mereka tak akan bisa lolos dari mencekamnya hutan dengan banyak hewan buas yang berkeliaran. Penjaganya penjara ini dibuat super ketat mengingat para penghuninya adalah penjahat kelas kakap seperti bandar narkoba, pembunuhan berencana, hingga teroris. Setiap dinding penjara ini dikelilingi kawat berduri dan dipantau oleh penara pengawas.
menara pengawas yang jadi kayak yang ikut apa namanya itu yang ada di lapas Nusa Kambangan itu mau seperti apa kegiatan kalian di lapangan tuh pasti ada yang mengawasi dari atas menara kayak di film-film. Lebih menariknya lagi, lapas Nusa Kambangan adalah pusatnya eksekusi mati. Dijeblosan ke penjara ini adalah mimpi terburuk para narapidana. Apalagi ketika mendengar nama Lembah Nirbaya. Lembah tersebut adalah lokasi dilaksanakannya eksekusi mati para narapidana. Dieksekusi di tempat tersebut berarti kan sekarang gak lebih angker. Di Nusa Kambangan ini ada dua lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat eksekusi mati, yaitu Lembah Nirbaya dan reruntuhan lapas Gliger. Saat akan dilakukannya eksekusi mati terhadap narapidana, biasanya tempat itu, area tersebut itu disterilkan dulu pada siapapun. Mungkin dari orang-orang atau mungkin dari hewan-hewan disterilkan. Mengingat di lembah ini ada perkebunan jeruk yang diurus para pekerja. Oh, berarti di lapas Nusa Kambangan ini ada pekerja yang mengurus seperti kebun, kebersihan. Yang lebih menarik lagi yaitu lapas Nusa Kambangan adalah pulau paling steril yang ada di Indonesia. Meski dibuka untuk umum dan dijadikan tempat wisata, area pulau ini tetap steril, khususnya di area sekitar penjara. Pulau ini sering dijadikan tempat pelepasan ratusan ular dan berkeliaran di lautan. Siapa yang berani macam-macam? Kalau ular dilepas di daerah lapas Nusa Kambangan, berarti itu kan para pidana yang pengen kabur itu berarti udah terancam berarti guys ya. Udah susah berarti. Lebih menarik ini ya, ada beberapa napi legendaris yang kabur dari lapas Nusa Kambangan. Siapa yang tak kenal dengan Johnny Indo? Ia adalah mafia yang sering merampok toko emas di tahun 1970-an hingga akhirnya dijatuhi 14 tahun hukuman. Dengan bantuan 34 narapidana, ia berhasil kabur dan menghilang selama 12 hari. Wow. Dia bisa lolos ya dari ular-ular yang katanya dilepas tadi ya. Oke, mental. Setelah itu, Hendra bin Amin dan Agus Triadi bin Masimum. Kedua napi ini berhasil kabur pada 9 Juli 2017 dengan menjebol plafon kamar mandi. Baru 3 hari kabur, mereka kembali diringkus pada 12 Juli 2017. Oh.